Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabarantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang pembangunan jalan tol lagi nih. Pastinya banyak drama yang timbul dari pembangunan jalan tol ini. Pasalnya dianggap sangat lamban. Apakah benar biang kerok alotnya pembangunan jalan tol di Sumbar itu karena masalah pembebasan lahan? Kenapa lagi? Sepertinya permasalahan pembebasan lahan di proyek tol ini tidak selesai-selesai ya hehehe. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, subscribe dulu dong, like, dan juga menyalakan tombol loncengnya agar nanti jika kita upload kembali kalian tidak ketinggalan dari video menarik kami selanjutnya nanti. Terima kasih. Biang kerok pembangunan jalan tol di Sumatera Barat dianggap sangat lamban rupanya soal masalah pembebasan lahan. Kenapa begitu? Ya, dalam pembebasan lahan di Sumatera Barat ini banyak sekali polemik. Pasalnya, banyak yang melewati tanah ulayat katanya. Sehingga tidak dapat dibangun di situ karena merupakan tanah yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Jalan tol di provinsi lain di Sumatera sudah banyak terselesaikan. Sementara itu di Sumbar, hingga saat ini baru mampu menyelesaikan konstruksi fisiknya sebesar 47%. Menurut kalian gimana nih? Jalan tol di Sumatera Barat ini selesaikan atau tidak sebaiknya? Mengingat bagaimana pentingnya akan adanya jalan tol, apalagi jika sedang musim mudik seperti ini. Selain membuat perjalanan lebih efisien juga dapat menghemat waktu tempuh karena menggunakan jalan tol dapat memangkas waktu perjalanan sampai 1–1,5 jam loh sobat. Pemerintah Sumbar saat ini terus berupaya agar jalan tol Padang Pekanbaru yang melintasi wilayahnya bisa segera tersambung. Kemudian nantinya Sumbar dan Riau akan semakin dekat. Namun hingga 2024 ini pembangunannya masih di seksi 1 Padang, Sicincin. Pada tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan bahwa jalan tol tersebut bisa selesai pada bulan Juli mendatang. Sebelum akhirnya Sumbar memiliki jalan tol pertama. Kekhawatiran lambannya pembangunan jalan tol di wilayah tersebut dikemukakan oleh anggota DPRD Sumbar yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat. Sementara tol Riau sudah selesai, pembebasan lahan masih menjadi kendala utama penyebab tol itu belum tuntas. Untuk itu Gubernur Sumbar diminta agar mengkomandoi langsung pembebasan lahan demi mengejar pembangunan jalan tol. Kita ini sangat lamban, bukan hanya Riau, Bengkulu pun juga lebih dulu selesai. Ini sudah lama genting, tak bisa lagi kita berleha-leha, ujarnya. Selain itu, Hidayat juga menilai bahwa Pemprov Sumbar masih amat lemah dalam hal lobi pemerintah pusat.
Hal ini tentu harus disikapi karena jika hanya mengandalkan APBD, maka tak akan mampu menopang kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur di Sumbar. Selain kelemahan tersebut, Hidayat juga menilai keharusan adanya detail dan timeline dalam hal penyuksesan pembangunan tol, terutama menyangkut pembebasan lahan agar konstruksinya tak terus molor. Lebih disesalkannya lagi tentang berkembangnya anggapan soal Sumbar yang tidak membutuhkan tol di masyarakat. Anggapan ini juga berkembang di kalangan orang-orang gubernur, sehingga sosialisasi aktif tentang manfaat tol dinilai sangat penting. Jadi kira-kira gimana tanggapannya sobat tentang hal ini? Apa benar masyarakat Sumbar tidak butuh tol? Setelah kami jelaskan di atas, sebenarnya masih banyak lagi dari manfaat tentang adanya jalan tol. Pasti juga nantinya jika sudah jadi jalan tol Sumbar ini, masyarakat akan merasakan dampak yang ada. Akan tetapi gimana mau selesai pembangunan jalan tol ini? Orang pembebasan lahannya saja banyak dipersulit oleh masyarakat. Anggapan ini juga berkembang di kalangan orang-orang gubernur, sehingga sosialisasi aktif tentang manfaat tol dinilai sangat penting. Jika pembangunan jalan tol tak lekas diselesaikan, maka dikhawatirkan Sumbar akan semakin tertinggal dari provinsi Sumatera lainnya yang telah memiliki tol. Pasalnya, kehadiran jalan tol ini memang memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Diharapkan dengan adanya jalan tol, maka pertumbuhan ekonomi Sumbar dapat melesat. Dengan begitu, maka persoalan mengenai kemiskinan, pengangguran, dan lainnya seiring dengan waktu juga akan terselesaikan. Tol itu memudahkan transportasi dan distribusi. Dua hal ini berpengaruh besar untuk pertumbuhan ekonomi lanjutnya. Pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru juga berkaca pada jalur lintas Padang Pekanbaru yang hingga sekarang dinilai tak banyak perubahan sejak zaman dulu. Hal ini tentu tidak menguntungkan Sumbar. Padahal ada potensi wisatawan yang banyak datang ke Sumbar dari Riau di waktu-waktu seperti libur sekolah dan akhir pekan. Jadi gimana nih menurut kalian wahai warga Sumatera Barat, kira-kira apakah benar kalian Titka perlu jalan tol? Padahal pemerintah sudah mulai memperhatikan tentang pembangunan yang ada di Sumbar loh hehe. Mulai dari jalan tol lalu rencana proyek megah flyover Sitinjau Lawik. Tentunya rencana pembangunan itu bertujuan untuk memajukan Sumatera Barat loh. Itulah bentuk upaya dari pemerintah untuk Sumatera Barat yang katanya Sumbar selalu terbelakang. Jadi menurut Mimin sih dukung-dukung saja tentang pembangunan ini. Daripada nanti dana alokasinya dipindahkan, malah jadi proyek yang mangkrak nanti yang ada hehe. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan dari kami tentang pembangunan jalan tol yang dianggap sangat lamban ini. Biang keroknya dari pembangunan jalan tol Sumbar ini, apakah dari masalah pembebasan lahan? Sebelum kami akhiri, coba subscribe dulu sobat, like, serta jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video menarik kita selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia ya sobat. Sampai jumpa di video kami berikutnya.
Bye-bye.